Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di playlist 8 langkah meningkatkan metabolisme tubuh bersama Diet Santuy. Nah, kali ini aku mau membahas sesuai covernya, thumbnailnya kalau kamu lihat gitu ya, aku nyebut beberapa nama diet dibandingkan dengan nama Diet Santuy. Nah, ini aku mau membahas soal pengaruh dietmu terhadap metabolismemu. Karena kalau kamu salah pilih diet, kamu bisa aja metabolismenya jadi jelek, kayak gitu. Tapi sebelumnya aku mau mengingatkan nih, karena aku lihat di video-video sebelumnya itu sepertinya banyak orang nggak nangkep di komen kayak gitu ya, karena mungkin nonton videonya nggak urut. Jadi saranku kalau kamu ngikutin video-video yang berupa playlist seperti ini ya, tonton dari video pertama. Caranya gimana? Kamu tinggal search aja Diet Santuy di search barnya YouTube kayak gitu ya. Setelah itu kamu pencet channel ini, nama channel ini, karena pasti nanti yang paling atas itu keluar channel Diet Santuy kayak gitu. Kamu pencet, setelah masuk ke homepage-nya, kamu bisa pilih itu di bagian atas ada playlist. Nah, kamu bisa pilih playlist yang kamu mau. Misalnya ini kan playlist 8 langkah meningkatkan metabolisme tubuh, kamu pilih aja. Nah, terus kan keluar itu urutan videonya. Setelah keluar urutan videonya, itu yang paling atas itu urut yang video nomor 1. Jadi kalau kamu nonton yang paling atas itu nomor 1, terus bawahnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Jadi di Diet Santuy ini biasa aku bagi video-videonya jadi playlist kayak gitu. Kamu usahain nontonnya dari video yang pertama. Contohnya banyak orang nonton video yang di playlist 30 hari mengecilkan perut buncit, terus nontonnya dari yang bawah dulu, baru naik ke atas, nanti nggak nyambung. Jadi kamu better nonton dari hari pertama dulu, urut kayak gitu. Saranku sih, kamu memahami dulu dari playlist ilmu makanan, setelah itu memahami playlist ilmu mindset, setelah itu memahami playlist ilmu optimasi, lanjut ke 30 hari mengecilkan perut buncit, baru kamu memahami playlist 8 langkah meningkatkan metabolisme tubuh ini. Nah, tanpa berlama-lama, sekarang aku mau membahas soal salah satu acara TV yang cukup terkenal, cukup menghebohkan kayak gitu ya di zaman dulu ya. Mungkin kalau kamu kelahiran tahun 2000-an tahu nih acara TV ini, yakni The Biggest Loser. Jadi dulu banget itu ada acara TV yang bernama The Biggest Loser. Mungkin kalau kamu yang kelahiran sebelum tahun 2000-an gitu ya, mungkin tahu. Jadi di acara The Biggest Loser ini, orang-orang super gemuk atau obesitas berat kayak gitu ya, akan diberi program sangat ketat, disupervisi oleh trainer, makan sangat sedikit kalori, di bawah BMR kayak gitu ya, sambil digojlok dengan olahraga yang keras juga, supaya bisa turun berat badan dengan sangat cepat. Nah, program tersebut akan memberikan hadiah kepada pemenang yang perubahannya dianggap drastis serta waktunya singkat. Kalau kamu lihat dokumentarinya di YouTube gitu ya, ada cari aja The Biggest Loser gitu, memang perubahannya ngeri-ngeri. Programnya berlangsung secara 30 minggu, kalau dijadiin bulan sekitar 7-8 bulan gitu ya. Dan rata-rata peserta itu bisa menurunkan berat badan hingga 58 kg. Banyak banget, hanya 30 minggu bisa turun sampai 58 kg. Banyak banget itu. Itu kalau dibagi rata kayak gitu ya, dibagi 7-8 bulan, berarti setiap bulan itu bisa menurunkan berat badan ya sekitar 7-8 kg juga. Mungkin kamu mendengar cerita tadi jadi pengen gitu ya, gimana caranya supaya bisa turun sebanyak itu. Tapi tunggu dulu nih. Ada penelitian yang meneliti peserta dari salah satu season The Biggest Loser. Karena kan ada seasonnya ada banyak kayak gitu ya. Kayak ibarat acara TV itu ada berbagai macam season. Nah, salah satu season diteliti nih. 6 tahun setelah acara berlangsung, dilihat pesertanya sekarang kondisinya bagaimana sih? Dan hasilnya menghebohkan. Dari 14 peserta yang diteliti kayak gitu ya, 13 peserta beratnya naik lagi. Dan bahkan 4 diantaranya berat badannya lebih parah ketimbang sebelum mengikuti acara tersebut. Alias dari 14 peserta bisa dibilang hanya 1 yang berat badannya bisa stabil. Sedikit banget, hanya 1 dari 14. Nggak berhenti di situ, ternyata metabolisme dari para peserta itu anjlok sangat parah. Ketika energi waktu istirahatnya dihitung, rata-rata mereka membakar sekitar 500 hingga 800 kalori lebih rendah daripada sebelum mengikuti lomba. Sebegitu parahnya penurunan metabolismenya. Asumsi turun 500 kalori terus makan kayak seperti sebelum lomba gitu ya, berat badan mereka akan naik 2 kg setiap bulannya. Makan kayak dulu lagi, berat badan malah naik nih. Nah, ketika studi ini direview juga, ternyata sebenarnya penurunan metabolisme ini utamanya juga terjadi karena massa ototnya juga susut. Kita tahu kalau semakin sedikit otot, pembakaran kalori juga akan berkurang. Jadi, sekali lagi, penurunan metabolismenya sebagian dari perubahan komposisi tubuh, seperti yang sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya. Akan tetapi, tidak berhenti di situ, ditemukan juga adanya metabolic adaptation, atau bahasa lainnya, adaptive thermogenesis di para peserta. Metabolic adaptation atau adaptive thermogenesis ini berarti ketika energi saat istirahat mereka dikalkulasi dengan body composition-nya,
tapi ternyata kalori yang mereka bakar itu di bawah nilai prediksinya. Jadi daripada bingung, coba aku kasih contoh nih ya. Misalnya ada orang dengan usia 25 tahun, berat badan 70 kg, dan tinggi badan 170 cm. Itu kalau dihitung BMR-nya menggunakan rumus, mungkin didapat angka sekitar 1650 kalori. Tapi menggunakan rumus ini dinamakan kan prediksi ya. Nah, di kehidupan nyata sebenarnya ada cara untuk mengukur BMR tadi menggunakan alat, tapi ini biasa hanya digunakan oleh peneliti saja. Nah, setelah diukur, ternyata BMR-nya cuma 1550 kalori. Ada selisih dari prediksi yang diukur dari rumus sebelumnya. Nah, selisih 100 kalori inilah yang disebut dengan metabolic adaptation atau adaptive thermogenesis. Berbagai penelitian sebenarnya belum bisa mengambil kesimpulan terkait metabolic adaptation ini, tapi ada kecenderungan jika metabolic adaptation ini bervariatif dari satu orang dengan orang yang lainnya, karena tergantung genetik serta gaya hidup dari masing-masing orang juga. Hanya saja ada kecenderungan di mana metabolic adaptation ini akan lebih besar terjadi pada yang pertama, orang yang dietnya sangat ekstrim, memotong terlalu banyak kalori, seperti di The Biggest Loser tadi ya. Yang kedua, orang yang berdiet kalori defisit tapi dalam waktu yang terlalu lama tanpa stop. Yang ketiga, orang yang sudah berhasil menurunkan berat badan cukup banyak tanpa berusaha membentuk massa otot. Yang keempat, orang yang melakukan diet yuyu berkali-kali. Jadi orang yang dietnya turun banyak, naik lagi. Nyoba diet lagi, turun banyak lagi, naik lagi. Alias tipikal orang yang nyobain fat diet kayak gitu ya. Terus habis itu berat badannya berhasil turun bentar, karena diet ekstrim, naik lagi, besok nyoba lagi. Nah, itu bisa terjadi metabolic adaptation juga lama-lama. Nah, yang terakhir, orang yang mencapai kadar lemak tubuh yang sangat rendah berkali-kali seperti binaraga kayak gitu ya, yang memang harus berkali-kali diet hingga kadar lemaknya sangat sedikit, itu juga ada kecenderungan lama-lama terjadi metabolic adaptation juga di tubuhnya. Oleh sebab itu, sebaiknya kamu jangan menurunkan berat badan terlalu cepat tanpa supervisi ahli atau tujuan spesifik. Fokuslah pada diet yang sehat saja, tidak usah buru-buru karena ini bukan balapan. Intinya usahakan untuk merubah gaya hidup kamu. Nah, kenapa di akhir cerita tadi aku tekankan soal gaya hidup? Karena sebenarnya di review penelitian itu disebutkan kalau bukan gara-gara metabolisme alasan utamanya berat badannya naik lagi, tapi karena gaya hidupnya. Ya jelas saja, kamu selama 30 minggu digojlok cuma boleh makan sedikit banget, ya kan? Disuruh olahraga yang super ketat, yang belum tentu sebenarnya kamu suka dan bisa dilanjutkan oleh para peserta ke kehidupan normalnya. Setelah acaranya selesai, mereka kembali ke kehidupan normalnya tanpa supervisi kayak gitu ya. Nggak ada yang nyuruh olahraga ketat, makan juga boleh bebas. Wah, sudah disuruh turun cepat-cepat, keluarnya langsung tuh bablas kayak gitu, karena mungkin hormonalnya di tubuhnya juga kacau setelah penurunan yang begitu cepat. Di penelitian itu disebutkan juga kalau leptinnya itu kacau. Leptin itu kan yang bikin kenyang itu, leptinnya anjlok, otomatis ya nggak gampang kenyang, jadi pengen makan terus. Habis itu mungkin mereka jadi pekerja kantoran lagi yang cuma duduk kayak gitu ya, nggak seperti waktu di acara disuruh olahraga setiap hari, disuruh olahraga kelas berjam-jam kayak gitu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya mindset utamanya selain kalau kamu menurunkan terlalu cepat, bisa aja kamu metabolismenya kacau, tapi penurunan cepat itu juga tidak akan bisa kamu sustain jangka panjang. Pasti nanti lama-lama kamu nyerah juga dan dietmu tidak sustainable. Kalau kita ngomongin diet itu kan pola makan ya, jadi harusnya bisa dilakukan seumur hidup, bukan yang cuma bisa kamu lakukan beberapa minggu saja. Dan setelah lihat video tadi, aku mau kamu yang sebelum nonton video ini mungkin berpikiran ngikutin diet-diet seperti yang, aduh pokoknya kalau aku bilang itu fat diet banget ya, kalorinya dikit banget, diet JM kayak, terus habis itu kamu mau memakai metode water fasting kayak untuk menurunkan berat badan yang cuma minum air doang kayak gitu, atau cuma berpikiran makan buah-buah beberapa hari aja sehari, atau mungkin kamu ikut, aku sebenarnya nggak nyarain produknya ya, tapi beberapa kayak produk MLM kayak gitu kan, ada yang datang ke cateringku konsultasi, mereka pengen pakai produk yang MLM itu plus habis itu makan siangnya dari cateringku. Nah, makan siang dari cateringku itu paling 500-an kalori. Setelah makan 500-an kalori, mereka cuma makan pagi pakai shake 100 kalori, makan malam pakai shake 100 kalori. Itu total kan 700 kalori. Bisa dibilang ya kacau pola makan yang dibelikan kalau coachnya itu ngawur kayak gitu ya. Cuma nyuruh yang penting kamu makan siang, terus habis itu makan pagi, makan malamnya minum shake kayak gitu. Nggak dihitung kalorinya ya kacau, bisa di bawah 1000 kalori, itu kan di bawah BMR. Aku nggak nyalain produknya, tapi kalau misalnya kamu pakai produknya dengan cara yang benar ya nggak apa-apa. Kamu misalnya mau memenuhi 1500 kalori, 1400-nya dari makanan, 100-nya sisanya dari shake, itu nggak apa-apa. Tapi dalam artian kalau sampai kamu salah
mendengar cara dietnya kayak gitu ya, cuma ngira oh yang penting ganti makanan pakai shake, terus makan siang sekali, bisa-bisa kamu anjlok nanti BMR-nya, makan kalorinya di bawah BMR kayak gitu. Jadi kamu selalu perhatikan deh, jangan sampai diet ekstrim, karena diet ekstrim ini selain bisa menghancurkan metabolisme kamu, juga bisa bikin dietmu itu nggak tahan lama dan akhirnya nanti yuyu naik lagi kayak gitu. Jadi sekali lagi ingat ya, jangan sampai salah pilih diet, oke? Jangan salah pilih diet. Selalu pilih diet yang mengutamakan gizi seimbang, kalorinya cukup ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Nah, di video selanjutnya aku mau ngasih trik nih. Gimana caranya supaya kamu diet nih, defisit kalori? Karena kan di video-video sebelumnya aku selalu bilang tuh kalau defisit kalori itu resiko metabolismenya turun. Nah, di video selanjutnya aku mau ngasih tahu gimana caranya kamu defisit kalori, tapi metabolismemu terjaga lebih better kayak gitu ya, nggak turun lebih banyak. Jadi kalau kamu belum subscribe sekarang. Pencet juga bel notifikasinya, like jika ini video berguna, dan tinggalkan pertanyaan di bawah kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa!